Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi kami, yaitu memanage lembaga majelis taklim di masjid dalam rangka memotivasi peserta yang banyak dari waktu ke waktu. Baiklah, yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi sering diartikan dengan istilah dorongan, yang berarti tenaga yang menggerakkan jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga motivasi merupakan driving force, yaitu seseorang untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap orang mempunyai motivasi diri yang tentu bisa berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, teori-teori motivasi. Yang pertama, motivasi individu. Motivasi menurut Hendrahman, Ranupandojo, dan Cuat Husnan adalah proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Yang kedua, motivasi dalam psikologi Islam. Motivasi merupakan unsur penelitian dalam aktivitas kerja yang merupakan kekuatan pendorong terwujudnya perilaku. B. Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang mau dan rela mengerahkan seluruh kemampuannya. Yang ketiga, jenis dan bentuk motivasi. Motivasi yang diberikan pada individu dapat terbagi menjadi dua jenis motivasi, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif adalah proses untuk mencoba mempengaruhi orang lain agar mereka dapat melakukan sesuatu pekerjaan seperti yang kita inginkan, dengan cara memberikan kemungkinan untuk mendapatkan hadiah. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Peran manajer memanage suatu lembaga. Dalam rangka memotivasi para pekerja, setidak-tidaknya terdapat tanggung jawab utama seorang manajer. Ketiga tanggung jawab itu ialah: yang pertama, merumuskan batasan pelaksanaan pekerjaan bawahannya. Yang kedua, menyediakan dan melengkapi fasilitas untuk pelaksanaan pekerjaannya. Yang ketiga, memilih dan melaksanakan cara terbaik dalam mendorong atau memotivasi pelaksanaan pekerjaan para bawahannya. Selanjutnya, hubungan desain pekerjaan dengan motivasi. Untuk mewujudkan partisipasi pekerja yang efektif dan efisien, sangat diperlukan usaha mendesain atau mendesain ulang pekerjaan yang harus dilaksanakan di lingkungan organisasi atau perusahaan, terutama yang berhubungan langsung dengan pencapaian tujuannya. Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam majelis taklim. Dari beberapa fungsi manajemen yang merupakan rangkaian berbagai kegiatan yang memiliki hubungan untuk tercapainya tujuan. Kegiatan majelis taklim Masjid Darussalam dilakukan sesuai dengan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen atau tidak. Poin selanjutnya adalah penerapan unsur-unsur manajemen dalam majelis taklim. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa unsur-unsur manajemen merupakan suatu unsur yang sangat penting demi tercapainya tujuan organisasi, selain dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Nah, apa saja unsur-unsurnya? Yakni satu, berbicara tentang SDM-nya, bagaimana seorang SDM dalam mengelola majelis taklim tersebut. Kemudian money, di mana berbicara tentang keuangan yang dikelola di dalam majelis taklim tersebut. Bagaimana mereka mendapatkan keuangan ini? Yakni bisa dari sedekah, zakat, dan infak, dan sebagainya. Keuangan ini sangat penting dalam menunjang program yang telah ditetapkan. Program akan dapat dijalankan sesuai jadwal yang telah ditetapkan jika keuangannya itu mencukupi. Kemudian ketiga yakni material, yakni sarana dan prasarana yang terdapat di dalam majelis taklim tersebut, di mana menunjang kenyamanan
jamaah dalam mengikuti majelis taklim tersebut. Selanjutnya adalah masinis, yakni mesin. Mesin adalah alat yang digunakan dalam melaksanakan program di dalam majelis taklim tersebut. Kemudian selanjutnya adalah methods, yakni metode yang digunakan si SDM tersebut dalam meningkatkan antusias masyarakat dan jamaah untuk menghadiri selalu majelis taklim tersebut. Terakhir adalah market. Nah, market di sini adalah pangsa pasar dari majelis taklim tersebut. Seorang SDM harus menentukan siapa pangsa pasar yang tepat dalam meningkatkan majelis taklim tersebut agar selalu ada jamaah dalam majelis taklim tersebut. Itu bisa di kalangan orang tua, remaja, anak-anak, dan dewasa. Kebanyakan mereka menargetkan pangsa pasarnya ini adalah orang tua dan dewasa. Serta bonusnya adalah remaja, jika remaja sadar akan pentingnya majelis taklim tersebut. Kemudian poin selanjutnya yakni motivasi dan faktor-faktor yang menyebabkan subjek antusias dalam mengikuti pengajian. Nah, subjek di sini adalah individunya ya. Faktor-faktornya yakni terbagi menjadi dua yang menunjang antusiasnya. Satu, faktor intern, yakni berbicara tentang bagaimana latar belakang si individu ini, kemudian bagaimana pekerjaannya. Selanjutnya adalah minat si individu tersebut untuk mengikuti pengajian ini seberapa besar. Ini adalah faktor intern yang terdapat di dalam diri individu tersebut. Kemudian faktor eksternnya yakni 1. Ajakan dari teman, 2. Kualitas pengajiannya, 3. Profesional dai, 4. Tempat pengajian, dan 5. Metode penyampaian. Nah, faktor ekstern ini juga menjadi penunjang dalam antusias jamaah mengikuti pengajian. Berawal dari ajakan teman, kemudian melihat lagi dari kualitas pengajiannya itu bagaimana, terus profesionalnya seorang dai itu dalam menyampaikan materi, kemudian tempat pengajiannya itu, jarak antara rumahnya itu terjangkau atau tidak, kemudian metode penyampaiannya. Nah, semua hal ini jika padukan atau jika keduanya ini sinkron, maka tidak menutup kemungkinan bahwa antusiasnya sangat besar dari si jamaah tersebut untuk mengikuti pengajian. Terakhir adalah kesimpulan dari makalah kami, yakni mengutip dari Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Nah, sudah menjadi janji Allah jika kita menuntut ilmu maka akan ditinggikan derajatnya. Maka dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa sangat jelas dalam memanage suatu lembaga, khususnya majelis taklim, seorang manajer harus mampu dalam membentuk 1. Planning yang bernuansa ceramah dan pendidikan. Kemudian 2. Organizing, menjalankan program sedekah, zakat, dan infak per bulan atau per triwulan. Kemudian bagaimana orang-orang yang terdapat dalam organisasi ini dapat menjalankan program-program itu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah actuating, yakni melaksanakan rencana-rencana kegiatan yang telah disepakati dalam tindakan nyata sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Terakhir adalah controlling, mengawasi dan mengevaluasi semua kegiatan majelis taklim. Nah, keempat hal ini harus dijalankan karena jika tidak, majelis taklim tersebut tidak dapat bertahan lama. Jadi, jika semua ini berjalan dengan sangat baik, maka bukan tidak menutup kemungkinan majelis taklim tersebut bisa tetap eksis dan bertahan lama, serta akan bertambah banyak tingkat antusias jamaah untuk menghadirinya. Sekian penjelasan dari makalah kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.